Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan dari mata kuliah Pidana Internasional. Di sini saya akan membahas sedikit tentang History of Genocide. Pada tahun 1944, pengacara Polandia bernama Raphael Lemkin berupaya menggambarkan kebijakan pembantaian pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama Holocaust oleh Nazi. Di sini Lemkin membentuk kata genosid terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama geno yang berarti ras atau suku, dan sid yang berarti pembantaian. Genosid yaitu kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok tersebut. Pada 9 Desember 1948, berkat upaya besar yang dilakukan oleh Raphael Lemkin, akhirnya PBB menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sehingga ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Berikut adalah kasus-kasus genosida sesuai konvensi PBB seperti yang dilansir dari ngnocide.org, genocidewatch.net, dan Interparliamentary Alliance for Human Rights and Global Peace, atau bisa disingkat dengan IPAHP.org. Yang pertama yakni genosida Armenia. Pembantaian massal era Perang Dunia I dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif baik di negara Armenia maupun Turki. Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi dan dieksekusi atas perintah pemerintah. Pembantaian, pemulangan, deportasi paksa, dan kematian karena penyakit di kamp-kamp konsentrasi diperkirakan telah menewaskan lebih dari 1,5 juta etnis Armenia, Asyur, dan Yunani. Itu terjadi antara tahun 1915 sampai 1923. Yang kedua yakni Holocaust oleh Nazi Jerman. Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis. Rencana tersebut disebut Hitler sebagai solusi akhir. 6 juta orang Yahudi dan 5 juta Slavia Roma, distabilitas, saksi Yehua, dan homoseksual dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust. Sepanjang malam pada tanggal 9 dan 10 November 1938, kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, dan bagian Cekoslovakia yang sekarang Ceko dan Slavia yang dikuasai Jerman menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat-tempat bisnis mereka serta tempat peribadatan mereka. Malam-malam ini dikenal dengan Kristallnacht atau malam kaca pecah. Yang ketiga yakni konflik Bosnia. Pada 1991, Yugoslavia mulai pecah akibat perang saudara, konflik etnis, ketika Republik Bosnia dan Herzegovina atau Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992. Wilayah itu menjadi medan perang antara orang-orang Serbia yang mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang Bosnia ini merenggut nyawa sekitar 100.000 orang. Republik Federal Yugoslavia dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua. Terdiri dari Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Banyak kelompok etnis membentuk organisasi. Populasi termasuk Kristen Ortodoks Serbia, Muslim Bosnia, Kroasia Katolik, dan etnis Albania Muslim. Yang terakhir yakni Rohingya di Myanmar. Ini terjadi pada
Dilaporkan pada 28 Agustus 2018, tim independen menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, memberi hukuman kepada para pejabatnya lewat pengadilan ad hoc untuk menuntut para tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Setahun yang lalu, pasukan pemerintah Myanmar memimpin tindakan brutal di negara Rakhine, Myanmar sebagai serangan balik atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army atau disingkat ARSA di 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Sekitar 700.000 orang Rohingya Myanmar melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sebagian besar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga Bangladesh. Sekian pembahasan sedikit tentang history of genocide dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.